Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-163. Untuk itu mau disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Maqali'ul anwari al-qulubu wal asrar. Maqali'ul anwari, maka adapun tempat terbitnya atau munculnya cahaya-cahaya kebenaran yang bersumber dari gudang kegaiban Allah, itu al-qulubu, yaitu hati, wal asraru, dan asrar atau sir atau palung hati. Artinya bahwa tempat munculnya seluruh cahaya-cahaya kebenaran, cahaya-cahaya suci yang bersumber dari Allah, itu pasti tempat munculnya oleh Allah dilewatkan, yaitu hati dan asrar atau sir. Artinya apa? Artinya bahwa hati dan sir ini sebagai tempat untuk sebagai tempat untuk menyimpan nur atau waridat peparing kebenaran yang bersumber dari Allah, itu diletakkan yaitu di dalam hati dan diletakkan di dalam asrar, sehingga cahaya-cahaya itu nanti akan muncul yang merupakan waridat. Cahaya itu waridat, nur itu adalah waridat, sesuatu yang seluruhnya datangnya dari Allah, dan itu oleh Allah nanti akan diterbitkan, dimunculkan, tempat munculnya itu melalui hati dan sir. Maka itu perlu hati kita itu betul-betul disucikan, ditazkiyah, dibersihkan hati kita. Jangan sampai hati kita itu ternodai dan terkotori oleh virus-virus kemaksiatan, karena ini akan dijadikan tempat simpanan cahaya-cahaya Allah. Oleh karena cahaya-cahaya Allah nanti itu munculnya melalui hati dan melalui sir atau palung hati, maka tentu kita harus menjaga hati kita, menjaga sir kita, agar supaya matoliul anwar, jadi tempat munculnya cahaya-cahaya yang bersumber dari gudang kegaiban Allah itu terus akan diletakkan melalui yaitu hati dan sir. Itulah nanti yang akan harus kita perhatikan, yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelihara, itu adalah hati kita dan sir kita. Itu saya katakan al-matoli'u. Adapun matole, lafadz matole itu jam'u matlain, merupakan jamak dari mufrad matla. Matla itu kalau dilihat dari kajian ilmu shorof itu termasuk berwazan maf'alun. Maf'alun, wazan maf'alun itu menunjukkan yaitu keterangan tempat. Apa artinya matlaun? Tempat muncul atau tempat terbitnya sesuatu, itu namanya yaitu matla. Karena ia menggunakan isim makan,
berwazan kan isim makan maf'alun, matlaun, ya. Sedangkan matoli itu adalah jamak daripada matla. Matlaun, matlaani, matoli. Jadi matoli itu adalah jamak dari matla, artinya adalah tempat munculnya sesuatu, itu namanya matla. Wa huwa adapun matla itu mahallu tulu'i syamsi, tempat terbitnya sinar matahari. Wa wairiha, dan yang selainnya matahari itu tetap, pokoknya segala sesuatu yang menjadi tempatnya bermunculannya sesuatu itu namanya matla. Yang kita pahami memang hari ini matla itu selalu dikaitkan dengan terbitnya matahari, terbitnya rembulan, ya. Itu yang sering kita perhatikan. Ternyata secara bahasa bahwa matla itu adalah tempat bermunculnya segala sesuatu, itu namanya matla. Wal anwaru, sedangkan adapun yang namanya anwar, anwar itu jamak daripada nurun. Anwarun, nurun, anwar itu seluruhnya merupakan jamak taksir namanya. Matolik jamak taksir, anwar juga jamak taksir. Wal anwaru, adapun anwar atau nur-nur, cahaya-cahaya una di sini, yang dimaksudkan apa itu? Ya, yang dimaksudkan dengan anwar itu apa? Ternyata yang dimaksudkan dengan al-anwaruna di sini itu al-waridatu, hal-hal yang datang, hal-hal atau perkara-perkara yang datang dari Allah, itu namanya anwar. Wal kusyufatu, dan hal-hal yang membuka, hal-hal yang bisa menyingkap tirai-tirai, tutup-tutup, ya, itu namanya anwar. Jadi kalau diibaratkan sesuatu, ya, bahwa anwar itu maknanya banyak ternyata. Pertama bisa diartikan waridat. Waridat itu artinya bahwa yang namanya anwar ini adalah sesuatu yang bersumber, yang datangnya dari Allah, yang merupakan pemberian Allah. Wal kusyufat juga mengandung, anwar di sini adalah mengandung sesuatu yang bisa menyingkap akan misteri, yang bisa mengungkap, menyingkap kegelapan-kegelapan, yang bisa melihat sesuatu yang belum tampak. Itu anwar itu namanya. Maka itu nanti ketika orang-orang yang dititipi anwar ini, pasti orang itu akan bisa mukasyafah, ya, bisa mukasyafah, ya. Allati, yang tukshifu, bisa mengungkap, bisa membuka, al-hujuba, akan tirai-tirai, ya. Jadi anwar yang berupa waridat dan kusyufat itu yang bisa membuka, menyingkap terhadap tirai-tirai. Watarfa'u, dan bisa menghilangkan, bisa juga diartikan menyingkap, bisa watarfa'u, dan bisa menghilangkan atau mengangkat rida as-sauni, akan selendang yang melingkupi, selendang yang menutupi, an madzairil kauni, dari penampilan-penampilan, yaitu dunia alam semesta ini. Begitu orang itu diberikan anwar oleh Allah, maka tidak ada yang tertutup-tutupi, tidak ada yang gaib buat seseorang itu. Karena apa? Karena begitu orang itu diberi anwar oleh Allah, berarti orang itu diberikan kebebasan oleh Allah untuk bisa melihat hal-hal yang masih gaib. Tidak ada kegaiban akhirnya bagi seseorang yang dibekali atau diberi anwar. Karena anwar itu berupa kusyufat, sesuatu yang bisa mengungkap, menyingkap terhadap tirai-tirai dunia yang hari ini, ya, yang bagi orang-orang biasa tidak mengerti dan tidak tahu di balik penampilan-penampilan dunia itu ada apa.
Tapi bagi orang yang dititipi cahaya-cahaya anwar dari Allah ini, bahwa hampir bagi mereka itu mampu melihat kerahasiaan-kerahasiaan di balik penampilan-penampilan dunia ini. Waqad taqaddama, dan sungguh telah lalu pembahasannya bahwa anan nafsah, sesungguhnya jiwa, wal akal dan akal, wal qalba dan hati, wal ruha dan ruh, wasirro dan sir, inda kasirin, menurut kebanyakan minas sufiyati, dari orang-orang sufi, itu syai'un sesuatu, wahidun yang satu, wa ma'ya dan tidak ada, dia adapun syai' illa ruhu kecuali ruh, tatatawwaru yang selalu berkembang apa ruh, bihasbis tasfiyati dengan sesuai dengan bersihnya ruh, wa tarokkiyati dan nilai spiritual hati. Artinya bahwa ini sudah dijelaskan di dalam kajian-kajian sebelumnya, ya, sudah masuk juga di dalam kajian kitab Iqadul Imam ini, di dalam YouTube sebelumnya ini. Tentang apa itu? Tentang bahwa anan nafsa, sesungguhnya jiwa manusia, akal, qalb, hati, ruh dan sir. Menurut mayoritas ulama-ulama tasawuf, beraneka ragam nama tadi, ada nafsu, ada akal, ada kolbun, ada sir, ada ruh. Itu menurut kebanyakan para ulama-ulama sufi itu semuanya berasal atau bersumber dari sesuatu yang satu. Bersumber atau berasal dari sesuatu yang satu, dan itu tidak ada lain sumbernya itu adalah kecuali ruh. Artinya ruh lah yang menjadi sumber utama. Nanti akan disebut nafsu, akan disebut akal, disebut qalb, disebut sir, itu semua sumber awalnya berasal dari yang satu, yaitu ruh. Kapan ruh itu disebut nafsu? Kapan ruh itu disebut akal? Kapan ruh itu disebut kolbun? Kapan ruh itu disebut sir? Dan kapan ruh itu disebut ruh? Seluruhnya itu adalah proses, ya, yang terjadi pada ruh, tatatawwaru yang mengalami perubahan perkembangan nyaruh seperti itu, bihasfit taswiyati sesuai dengan yaitu kadar kebersihannya, tingkat kesuciannya dan tarokianya, dan sifat yang bersifat taroki, nilai-nilai peningkatan nilai-nilai spiritualnya. Lebih gampangnya begini, bahwa sesungguhnya kapan sesuatu itu disebut dengan teh, kapan disebut kopi, ya, kapan disebut air teh atau kopi atau susu, ya, bahwa masing-masing itu pada hakikatnya bersumber dari air. Ya, air ketika dicampur dengan teh maka menjadi teh. Air ketika dicampur menjadi kopi maka berubah menjadi istilahnya kopi. Air ketika dicampur dengan bubukannya susu maka berubah menjadi susu. Tidak bedanya seperti itu. Contoh sederhananya lagi. Jadi bahan dasar awal yang namanya ada, sampean kenal, ada lempeng, ada keripik, ada tape, ada lemet. Itu kapan disebut tape? Ya, awal mulanya dari mana tape itu? Dari ketela. Keripik dari mana? Juga dari ketela. Lemet dari mana? Lemet itu juga dari ketela pohon. Lempeng itu juga dari
opak atau lempeng itu dari ketela pohon. Disebut disebut tapeng karena sudah ya mengalami perubahan. Jadi sudah mengalami perubahan fermentasi ya, sehingga yang awalnya ketela itu berubahlah menjadi bukan lagi ketela tapi sudah disebut tape. Begitu juga ketika ketela ini dituap kemudian diiris-iris kecil, dijemur dan digoreng, maka sudah tidak lagi disebut ketela tapi disebut keripik. Terus seperti itu. Sama dengan ruh itu nanti akan mengalami perubahan-perubahan nama sesuai dengan perkembangan daripada ruh. Dan nanti tentu akan dijelaskan di sini sangat sempurna sudah penjelasannya. Fama damat, maka selama masih ada baru itu masyghulatan, sibuk atau disibukkan, bihududiyah dengan bagian-bagian ya, bagian-bagiannya daripada ruh, wasyahwatiyah, dan masih disibuk dengan keinginan atau syahwat-syahwatnya ruh. Waya, maka adapun ruh itu menjadi nafsu-nafsu lain. Jadi ini sudah tidak lagi disebut ruh, tapi ini sudah disebut dengan nafsu. Artinya ketika ruh itu, selama ruh itu sibuk dengan hal-hal yang bersifat hudud, bagian-bagian, cari pangkat, cari popularitas, ya, punya keinginan-keinginan yang beraneka ragam. Nah, kalau ada ruh sudah sibuk dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi seperti ini, ya, ruh itu kalau sudah terjebak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti ini, keinginan-keinginan, maka ini sudah tidak lagi disebut ruh, tapi ini berubah namanya nafsu. Wa nuruha, maka adapun nurnya, wa nuruha, maka adapun nurnya ruh itu maksufun, karena sudah kena penyakit, karena sudah kusuf ini, mengalami gerhana ini ya, nurnya ruh itu hilang karena kena penyakit gerhana tadi ya. Kenapa penyakitnya? Mulai disibukkan, gampang dipengaruhi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan syahwat, maka itu kemudian berubahlah ruh ini menjadi nafsu. Wa idza in zajarut, apabila sudah tercegah, terhalang, wa aqalat, dan sudah terikat apa ruh, biikol atau biakoli syar'i, dengan ikatan syariat. Jadi ada juga ruh yang sudah bisa menahan diri, sudah mampu diikat oleh ikatan syariat. Tapi illa anna, kecuali anna, bahwasanya roh itu tumilu atau tamilu, kadang-kadang roh itu, ada roh sudah tahu tercegah, dia ngerti, diikat dengan ikatan syariat ya, kuat diikat dengan ikatan syariat, tunduk dengan syariat, mengikuti aturan-aturan. Tapi kadang-kadang roh itu ada kecondongan untuk maksiat dan dosa. Patarotan ya, kadang-kadang tamilu, condong apa roh ilal ma'asi, untuk melakukan maksiat-maksiat, wa dzunubi, dan dosa-dosa. Patarotan, dan kadang-kadang roh itu taksi, melakukan maksiat, watatubu, dan kadang-kadang roh itu kemudian tobat. Watarodan, dan kadang-kadang roh itu juga tahanu, kangen, wataubu, dan kadang-kadang kemudian kembali. Kok ada roh seperti itu, maka sumiat, dinamakan apa roh itu aklan, akal istilahnya. Jadi sudah tidak lagi disebut roh,
tapi disebut akal. Ngerti dia memang bisa menjaga, bisa mengikat dirinya dengan syariat, ngerti kalau ini dosa itu ngerti, tapi kadang-kadang dia ada kecondongan untuk melakukan kemaksiatan, tapi pun tidak lama ya dia maksiat kemudian dia tobat, seperti itu. Tuh, kalau ada perubahan tata tawar, mengalami proses perkembangan ya seperti itu, ada roh seperti itu, berarti roh yang mengalami proses seperti itu ada kecondongan maksiat. Setelah maksiat dia tobat, setelah salah dia minta maaf. Kok ada seperti itu, berarti rohnya ini sudah tidak lagi disebut roh tapi disebut akal. Wa nuruha, sementara adapun nurnya roh itu qalilun, sedikit. Kenapa kok jadi sedikit? Li'annaha, karena sesungguhnya roh itu mahbusatun, ditahan. Karena rohnya itu ditahan visi jinil akwani ya, atau disandra visi jinil akwani, di dalam yaitu tahanan dunia atau alam semesta ini. Makulatun ya, makulah yang telah diikat bidalili, dengan dalil, wal burhani, dan argumentasi ya. Makulatun li annaha mahbusatun wa makulatun, karena pertama alasannya disebut akal itu karena itu nurnya roh, itu nurnya arwah itu sudah ditahan di dalam yaitu tahanannya alam semesta. Jadi sudah diletakkan di tahanan berupa dunia ini, dan dia diikat karena cahayanya juga diikat ya. Nah, karena sesungguhnya yaitu roh itu juga diikat bidalili, dengan dalil, wal burhani, dan burhan. Jadi satu sisi dia masih mengikatkan yaitu dengan dalil dan burhan, sisi yang lain dia ditahan di dalam apa, sandraan dunia ini. Faiza sakanat, apabila sudah tenang roh itu anil ma'asi, dari kemaksiatan. Nah ini gimana ini kalau rohnya tenang dari maksiat, hanya terhindari. Illa annaha, ada rohnya tenang sudah, tetapi illa annaha, kecuali annasunya roh itu tangkolibu, bolak-balik bainal ghaflati, antara kesadaran antara lupa, wal yaqdati, dan kesadaran, wa bainal itimami, dan antara memperhatikan, mementingkan, bitoati, dengan to'at, wal maksiati, dan maksiat. Sumiat, maka dinamakan apa roh seperti itu dinamakan kolban, yaitu dengan istilah nama kolbun. Jadi kalau rohnya itu tenang dari maksiat, tenang, jauhlah dari maksiat. Tapi kadang-kadang dia untuk memutuskan itu terjadi kegalauan, terjadi tangkolib itu, ada mundar mandir hatinya, baik antara sadar dan tidak sadar, antara taat dan maksiat. Sehingga di dalam sholat itu selalu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu artinya bahwa roh itu sesungguhnya sudah tenang, tapi kadang-kadang bisikan-bisikan itu yang muncul itu menjadikan dia bolak-balik ya. Bolak-balik itu artinya molak-malik hatinya itu. Tuh, kalau ada seperti itu, roh yang seperti itu belum kekeh ketika dihadapkan kepada antara baik dan buruk, maka berarti itu yaitu masih belum kuat, dia masih yang kolib. Maka kalau ada seperti itu berarti disebut dengan kolb. Jadi yang namanya roh ini sudah tidak lagi disebut roh tapi disebut kolbun ya. Bagaimana bentuknya kolbun itu tadi?
bahwa dia itu tangkolibu, mengalami proses molak-malik antara sadar dan tidak sadar. Ya, antara taat dan maksiat itu molak-malik. Wa adapun apa namanya kolbun. Nah, kalau sudah namanya kolbun seperti ini, itu juga masih molak-malik. Tapi setidaknya sudah bagus ini, ya, karena dia sudah terhindar dari maksiat sungguhnya. Cuma eksekusinya. Bahwa adapun kolbun itu awalu matolil anwari, menjadi awal mula pertama munculnya cahaya-cahaya yang bersumber dari Allah. Jadi hati inilah sebagai awal pertama tempat daripada munculnya cahaya-cahaya yang bersumber dari Allah, hati. Nah, baru ini nanti dari hati yang sudah tidak mengalami molak-malik ini, yang tidak galau, inilah nanti menjadi awal mula Allah akan meletakkan cahaya-cahaya kebenarannya. Nah, fatasruku maka akan terbitlah alaihi atas kolbun apa anwaru tawajuhi, yaitu cahaya-cahaya yang menghadap. Kalau sudah hatinya nanti ya tenang, maka hati itu akan menjadi tempat ya munculnya kebenaran-kebenaran yang bersumber dari Allah. Kalau hati seseorang itu sudah ditempati atau sebagai tempat munculnya ya atau tempat datangnya cahaya-cahaya Allah, pasti dari situ nanti berpengaruh. Atas ruku maka terbit alaihi atas hati apa anwaru tawajuh, cahaya-cahaya menghadap. Pasti hatinya orang itu bisa tawajuh kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan anwar. Fala tazalu, dan itu terus tatarodafu akan terus saling mengikuti. Jadi tatarodafu akan terjadi saling mengikuti alaihi atas hati tadi apa alwaridatu, yaitu waridat yang dimaksudkan dan anwaru tawajuh itu. Jadi begitu hati ini sudah ditempati anwar, hati ini sudah dijadikan tempatnya peparing atau cahaya-cahaya dari Allah, maka dari cahaya itu terbit yang namanya anwaru tawajuh. Akan muncul cahaya, ya. Saya ulangi lagi, ketika hati pertama kali sudah dijadikan tempat cahaya, maka cahaya itu akan memunculkan namanya anwaru tawajuh. Anwaru tawajuh itu adalah cahaya yang menghadap kepada Allah, ya. Dia hanya menghadap kepada Allah, memang disuruh ngadap kepada Allah, ya, didudukkan, diposisikan di hadapan Allah, itu karena pengaruhnya anwaru tawajuh. Dari situ kemudian fala tazalu tatarodafu, fala tazalu maka terus apa hati itu tatarodafu akan mengikuti alaihi atas hati apa alwaridatu, yaitu waridat. Waridat itu apa? Waya adapun waridat itu anwaru tawajuh, yaitu cahaya-cahaya yang menghadap. Artinya ketika seseorang diberi anwar cahaya yang ada di hati, maka kemudian muncullah dari cahaya-cahaya itu namanya anwaru tawajuh. Anwaru tawajuh yang satu itu terus akan diikuti oleh waridat-waridat yang lain. Nah, waridat-waridat yang lain ini juga namanya anwaru tawajuh. Apa akhirnya hatta yaskunu, sehingga sampai tenang apa hati ilallahi ketika menghadap kepada Allah. Wa yatma'innu, dan menjadi tenang hati itu bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Maka kalau sudah seperti ini, hatimu sudah
tenang di hadapan Allah, kamu sudah tenang dengan zikir dengan Allah, hatimu yang sudah dipenuhi cahaya-cahaya tadi, ya, maka kalau sudah proses berubah seperti ini hatimu, maka fahina idin, maka ketika itu sama dinamai hati yang sudah diisi dengan anwarut tawajuh, yang sudah diisi dengan anwarut tawajuh, menjadikan hati orang itu menjadi tenang, baik menghadap kepada Allah maupun ketika berzikir kepada Allah, maka hati ini akan disebut ruh. Usama maka disebut apa hati tadi? Ruhan, ruh. Wa adapun ruh itu awwalu matoli'i anwaril muwajahati. Ruh inilah nanti menjadi awal mula, ya, tempat daripada tempat munculnya cahaya-cahaya al-muwajah yang saling menghadap. Kalau tadi anwarut tawajuh itu cahayanya hanya satu, tapi begitu, ya, sudah berubah menjadi ruh, maka ini nanti ruh ini menjadi awal mula tempat munculnya seluruh cahaya-cahaya yang wajah. Wajah itu dari seluruh sudut. Jadi kalau tadi ibarat seorang hamba itu hanya dapat cahaya dari depan ketika menghadap dengan Allah. Tapi ketika sudah pada tingkatan ruh, ya, sudah tingkatan ruh ini, maka seluruh ruh itu akhirnya menjadi tempat munculnya yaitu cahaya-cahaya muwajah. Jadi nanti akan muncul beraneka ragam sudut, dari barat, dari timur, dari atas, dari bawah, itu anwarul muwajah. Wabihadi, maka dengan wabihadil anwari, maka dengan melalui cahaya-cahaya ini, cahaya-cahaya anwarul muwajah yang datang dari beraneka sudut itu, yang menyinari ruh itu, yang koshifu, maka akan tersingkap apal hijabu, yaitu tirai-tirai, wa infatihu, dan akan terbuka apal babu, pintu. Kalau sudah seperti itu, watadkhulu, akan masuk apa ruh fi hadratil ahbabi, yaitu ada di dalam kehadiran para kekasih-kekasih Allah. Kalau sudah seperti itu, nanti ruhnya itu bisa ketemu dengan para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, bisa berkomunikasi dengan mereka. Kenapa? Karena dia bisa menyingkap, yaitu hijab-hijab, dan telah dibukakan pintu untuk bisa menemui para kekasih Allah melalui anwarul muwajjah tadi. Baita itasofat, apabila sudah bersih apa ruh, min ghamsil hisyi, dari tipu daya dunia atau indrawi, wa tatahharat, dan menjadi suci apa ruh, min kadaril aghyari, dari kotoran-kotoran daripada sesuatu yang selain Allah. Kalau kemudian ruhnya itu besar, sudah tidak gampang tertipu oleh hal-hal yang indrawi, bersih, tidak terpengaruh dari hal-hal sesuatu yang selain Allah, maka roh seperti itu sumiat dinamakan apa? Roh sirron, yaitu disebut sir. Bahwa ada pun sir itu awwalu matoli anwaril musyahadati, menjadi awal pertama tempat muncul daripada munculnya cahaya-cahaya musyahadah. Nah, ini nanti sir nanti, ya. Jadi yang menjadi sir ini bermanfaat, berguna sebagai tempat munculnya, lahirnya atau terbitnya cahaya-cahaya untuk bisa menyaksikan kepada kebesaran Allah. Wa idza tazakkat, apabila sudah bersih, min nauzil anwari, dari cemaran, dari cemaran cahaya-cahaya. Apabila
ruh ini sudah terhindar dari cemaran-cemaran atau polusi-polusi cahaya. Bahwa sementara adapun polusinya Jawa itu al-wukufu, yaitu berhenti ma'al makomati, bersama tingkatan-tingkatan makom. Awil iltifati, atau yaitu iltifat, mengarahkan pandangannya ilal karomati, kepada karomah-karomah. Kalau hati seseorang, ruhnya orang itu sudah bersih dari tercemarnya cahaya. Berupa apa sih yang namanya cahaya itu tercemari? Cahaya kan bagus, tapi ketika tercemari maka akan menjadi terganggu kan. Nah, gangguan cahaya ini dicontohkan di sini adalah seperti orang yang mauquf, berhenti untuk mencari makom-makom. Jadi jangan sampai sampean itu di dalam perjalanan suluknya sampean menuju kepada Allah itu jangan nanti berhenti di makom. Ketika sampean dikasih makom mahabbah, kemudian dari mahabbah itu akan diperlihatkan kepada orang, seluruh orang itu cinta pada sampean, sehingga seluruh orang cinta kepada sampean, sampean akhirnya banyak tamu, keramat, sampean dipenuhi segala kebutuhan sampean. Nah, kalau sampean berhenti di situ itu berarti sampean itu cahaya-cahaya yang bersumber dari Allah itu sudah tercemari. Kalau sampean itu terhindar dari seperti itu, tidak berhenti pada saat sampean memperoleh mazia-mazia berupa keramat, keistimewaan itu nggak berhenti di situ sampean, atau tidak mencari karomah. Sampean kalau suci dari itu, terhindar dari itu semua, sumiat maka dinamakan apa, roh sirosiri menjadi sirun sir, rahasia-rahasia, atau sirul asro, ini di atas, atau yang disebut dengan palung hati. Bahwa adapun sirusir itu awalu matoli anwaril muayyanati, menjadi tempat munculnya cahaya-cahaya yang wadah. Akhirnya kamu bisa nanti menyaksikan dan melihat Tuhan dalam pengertian bukan secara fisik. Ruhmu itu bisa berkomunikasi, wal mukalamati, dan bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan. Ruhmu, sirmu, summa lahala wala muqoma, sehingga lahala tidak mengalami hal. Artinya kamu dalam kesadaran, bukan dalam kondisi halia kamu. Ruhmu itu sadar bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan. Wala muqoma, dan tidak ada muqom, tidak ada posisi waktu itu. Kamu sudah tidak lagi ada di makom itu. Quran mengatakan ya ahla Yasriba la muqoma lakum, wahai penduduk Madinah, la muqoma lakum, tidak ada tempat bagi kalian. Kalau tidak ada tempat bagi kalian, maka farji'u, maka kembalikanlah seluruhnya itu kepada Allah. Wa amma taroki, adapun sesuatu, adapun taroki itu termasuk perjalanan naiknya spiritual ya. Wa amat taroki, maka adapun taroki, naiknya nilai-nilai spiritual hati seseorang, naiknya nilai-nilai spiritual hati seorang hamba itu naik fil ulumi, bisa melalui ilmu-ilmu, wal ma'arifi, dan pengetahuan. Artinya bahwa yang namanya tarok mengalami proses untuk mendapatkan tambahan atau mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan nilai-nilai spiritual hatimu itu bisa dicapai dengan melalui kendaraan ilmu, bisa dicapai melalui kendaraan ma'rifah, di mana itu falaniyayata, tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Lau bagi taroki alal abadi,
yaitu atas selamanya. Karena melalui taroki ulum, taroki ilmu dan ma'rifah itu, bahwa sesungguhnya yaitu peningkatan nilai-nilai spiritual ini sesungguhnya tidak ada batas, dan itu bisa dicapai atau menggunakan kendaraan ilmu pengetahuan. Wal qulubu fal qulubu, maka adapun hati itu matoliun, tempat terbit, wa masyarikun, dan tempat wa masyariku anwari tawajuhi, dan menjadi tempat yaitu munculnya tempat-tempat munculnya cahaya-cahaya tawajuh, cahaya-cahaya menghadap. Itu qulub hati. Jadi sekali lagi sebagaimana teks di atas tadi, bahwa hati nurani itu menjadi tempat terbit dan munculnya cahaya-cahaya tawajuh. Sedangkan asror, wal asroru, maka adapun sir atau palung hati itu matoliun, juga menjadi tempat terbitnya cahaya. Wa masyariku anwari muwajati, dan menjadi tempat munculnya daripada cahaya-cahaya yang muwajah, yang saling menghadap. Beda. Jadi kalau qulub hati itu sebagai tempat munculnya anwarut tawajuh, sedangkan asror itu sebagai tempat munculnya anwarul muwajjah. Wal musyahadati, dan cahaya untuk menyaksikan, wal muayyanati, dan cahaya yang bisa yaitu melihat secara langsung. Warohu, adapun ruh, wasiru, dan sir itu koribut, sangatlah dekat hubungannya. Bahwa yang namanya sir, wasiru, waruhu, adapun ruh, wasiru, dan sir palung hati itu koribut, dekat. Badua, di mana adapun sebagiannya ruh itu min batin, menjadi sebagian bagian daripada sir. Bil martabati, di dalam pangkatnya, ya, di dalam susunan urutannya. Walidhalika, oleh karena itu sakata diem, nggak mau membahas siapa asyaihu, para guru itu tidak mau membahas anil arwahi, tentang ruh. Karena ruh dan sir itu adalah levelnya satu. Maka itu urusan ruh itu sangat hati-hati para kiai itu, tidak mau bahas masalah ruh. Di kitab-kitab tidak banyak. Karena antara ruh dan sir itu lebih enak bahas sir. Karena begitu bahas sir itu nggak beda dengan bahas ruh. Makanya para guru itu berusaha diam anil arwahi, menjelaskan tentang ruh-ruh. Kenapa? Lindirojia, karena sudah masuknya apa ruh fil asrori, di dalam pembahasan tentang asror. Walhasil, kesimpulannya, anan nufusa, sesungguhnya jiwa-jiwa, nafas, wal ukula, dan logika atau akal-akal, al-zulumata, yang gelap. Sesungguhnya nafsu dan akal yang gelap, ya, sesungguhnya nafsu dan akal yang gelap itu apa? Walibatun alaihima, walibatun, kalah, alaihima, atas keduanya. Jadi dibuat kalah itu nafsu dan akal yang gelap itu. Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya, nufus dan akal dhulma itu, kahuma, kayak keduanya itu, fil hissi, senengannya ada di dalam alam hissi, alam indrawi. Dia senengannya mainnya di situ, alam rasa, alam indrawi. Sehingga wafana uma, sehingga adapun fananya keduanya, sehingga keduanya itu akan hilang.
Ya fana keduanya itu vulgolasi ada di dalam kegelapan. Ya, di akhirnya tenggelam ada di alam kegelapan. Ada di alam kegelapan itu di akhirnya. Wal kholasi dan ya gelap. Ya, dia ada di vulgolasi di gelap. Khonas itu sama saja mungkin. Khonas itu dia ada di alam yang juga gelap. Sehingga keduanya itu fana di situ. Fana di situ karena dia dikuasai oleh khisi, oleh dunia dan ikram daripada dunia. Karena itu falaisata. Tidak ada keduanya antara nafas dan ukul itu matlaan sebagai tempat munculnya. Jadi sehingga nafas dan ukul dulma itu tidak menjadi tempat munculnya lisyai'in bagi sesuatu minan nuri dari cahaya. Sehingga nafsu dan akal itu tidak menjadi tempat munculnya cahaya-cahaya bersumber dari Allah. Karena dia gampang masih senang dipengaruhi oleh hal-hal indrawi. Kenapa li adami tawajuhima ini alasannya? Kenapa kok nafas dan akal tidak bisa dijadikan tempat munculnya atau terbitnya daripada cahaya-cahaya kebenaran yang bersumber dari Allah? Kenapa alasannya? Alasannya adalah li adami tawajuhima, karena tidak adanya menghadap keduanya, nufus dan akal di rumah itu tidak pernah menghadap ilal karimi kepada Tuhan yang maha mulia, al-ghafuri dan yang maha mengampuni. Dia senengannya ngadep kepada dunia. Nah, wa amal qalbu, sementara adapun qalb, waruhu dan ruh, wasiru dan sir. Bahaya maka adapun qalbu, waruh dan sir itu matolul anwari, menjadi tempat munculnya cahaya-cahaya. Ai mahallu tuluya, maksudnya adalah tempat terbitnya cahaya wa isroqiha, dan yaitu munculnya cahaya. Illa annal qalba, kecuali sesungguhnya hati itu matlaun sebagai tempat muncul di anwari tawajuhi, bagi cahaya-cahaya tawajuh. Sementara waruhu wasiru, sementara adapun ruh dan sir itu matlaani, dua yang menjadi dua tempat munculnya di anwaril muwajahati, terhadap cahaya-cahaya muwajah. Sudah jelas Kota-kota dan sungguh telah lewat apa tafsiruma, penjelasan keduanya, penjelasan kedua daripada anwarul tawajuh dan anwarul muwajahah, penjelasan tentang ruh dan qalb. Indah kaulihi, merdawunya musonef, ihtada arrohiluna ila akhiri. Ihtada telah berusaha mencari petunjuk siapa arrohiluna, orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Waqad sawa, dan telah mempersamakan siapa asyaihu syekh bainahuma, antara keduanya, antara apa? Antara ruh dan sir. Ya, ruh dan sir. Wa muraduhu, adapun maksudnya syekh ma akan sesuatu akan nahu yang telah kami jelaskan, wa akan ma. Wallahu ta'ala alam, Allah yang mengetahui apa yang benar. Summa bayana, kemudian menjelaskan siapa musonef ibtida'a matla'i dan nuri. Kemudian musonef akan menjelaskan awal munculnya cahaya ini. Wawa adapun ibtida'u matla'i anwar itu al-qalbu, adalah hati. Summa yasruhu, kemudian terbit apa nur ala ruhi, yaitu di atas ruh. Summa ala siri, kemudian di atas sir itu bagaimana, dan bagaimana nanti kita akan teruskan kajian berikutnya. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.